Puji Tuhan, saudari kita akan melanjutkan pembahasan dalam Winter Training tahun 2024 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus bagian yang kedua. Saudari kita akan melanjutkan dalam pembahasan berita ke-22 atau berita yang ke-10 yang berjudul Pencipta dari Satu Manusia Baru sebagai Karya Agung Allah. Saudari di dalam berita ini kita berfokus kepada perihal pencipta. Nah, pencipta ini adalah pencipta dari satu manusia baru. Nah, satu manusia baru ini adalah sebagai karya agung Allah. Maka, saudari, kalau kita sederhanakan di dalam pembahasan berita ke-22 ini, tidak lain adalah membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua adalah satu manusia baru sebagai karya agung Allah. Baik, saudari ya, kita akan melanjutkan di dalam judul dan ayat penting. Di dalam judul dan ayat penting ini perihal pencipta ya dari satu manusia baru dan pencipta dari karya agung Allah ya. Pencipta ini ya menciptakan karya agung Allah, karya agung ya, di mana penciptanya tentu adalah Allah ya. Di dalam bagian yang pertama, pencipta dari satu manusia baru di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 mengatakan, dia di dalam tubuh daging telah membatalkan hukum Taurat dalam perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kedua pihak dalam dirinya menjadi satu manusia baru, menggenapkan pendamaian. Dari ayat ini jelas, saudari ya, bahwa Kristus telah menciptakan ya kedua pihak menjadi satu manusia baru. Jadi menciptakan menjadi satu manusia baru. Menciptakan satu manusia baru. Kemudian pencipta karya agung Allah. Bahwa di dalam Efesus pasal 2:10 mengatakan asalnya kita adalah karya agung Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Maka dari ayat ini jelas bahwa karya agung ini adalah diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah, ya. Jadi bahwa karya agung Allah ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Amen. Selanjutnya kita akan membahas dalam struktur dan garis besar. Saudari, di dalam kelima Romawi ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Romawi 1 sampai dengan Romawi yang ketiga membahas mengenai pencipta. Ya. Kemudian Romawi yang keempat dan Romawi yang kelima membahas mengenai kehidupan dari satu manusia baru ini. Ya. Mari kita akan melihat bahwa di dalam Romawi yang pertama kita melihat bahwa ini adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Ada tujuan ganda, yaitu bahwa manusia itu adalah untuk mengekspresikan dia dan mewakili dia. Ya, diciptakan menurut gambar dan rupa adalah untuk mengekspresikan dan mewakili dia berkuasa. Namun gambar ini telah menjadi rusak sehingga perlu dipulihkan dalam manusia baru. Demikianlah manusia baru diciptakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Juga di sini dia menciptakan manusia baru melalui membatalkan hukum Taurat dalam perintah dan ketentuannya. Jadi saudari, kita perlu melihat bahwa perkara manusia baru itu diciptakan ya. Ini ada dua melalui kematian dan kebangkitan Kristus, melalui membatalkan hukum Taurat dalam perintah dan ketentuannya. Kita lihat dulu di dalam Romawi yang kedua, kapital A dan B, bahwa manusia baru diciptakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus ya, adalah di dalam tubuh daging, di dalam dirinya sendiri ya. Dan kita menjadi karya agung pekerjaan Allah. Fokusnya adalah kita menjadi karya agung pekerjaan Allah. Nah, di aspek yang lain, melalui membatalkan hukum Taurat dalam perintah dan ketentuannya. Di sini kita dapat melihat bahwa perintah dan ketentuannya telah dibatalkan, namun saudari prinsipnya makin dipertinggi sehingga kita dapat memperhidupkan dia, mewakili dia. Nah, dia membatalkan adalah ketetapan ritual hukum Taurat.
ya, sehingga dia juga telah membatalkan ketentuan-ketentuan yang menciptakan perseteruan dan perpecahan. Ya, nanti akan dibahas dalam poin selanjutnya. Dan berikutnya bagian yang kedua membahas mengenai kehidupan dari manusia baru yang adalah karya agung Allah. Maka sebagai manusia baru, sebagai karya agung Allah perlu mempersilakan damai sejahtera Kristus sebagai juri di dalam hati kita. Kita memasuki makna dan pengalaman akan damai sejahtera Kristus sebagai juri di dalam hati kita. Sehingga ada hasil dari mempersilakan damai sejahtera Kristus sebagai juri ya di kapital C. Kemudian di dalam Romawi yang kelima kita melihat menerima Kristus sebagai persona. Bahwa Kristus adalah unsur penyusun dari manusia baru ya. Satu manusia baru. Kita perlu menerima Kristus sebagai persona kita. Mari kita lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Nah, saudari, bahwa berita ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah pencipta dari manusia baru dan kehidupan manusia baru. Di dalam hari yang pertama, ya, membahas mengenai tujuan menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia dan memulihkan dalam manusia baru. Tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia mengekspresikan Dia dan berkuasa, ya, mewakili Dia berkuasa. Namun sekali lagi telah rusak dan Allah perlu memulihkan. Nah, pemulihannya ini adalah dalam manusia baru. Maka manusia baru itu diciptakan, ya, dia menciptakan manusia baru. Manusia baru diciptakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa di dalam tubuh dagingnya dia telah mengakhiri hal-hal negatif. Dan di dalam dirinya sendiri dia menciptakan satu manusia baru. Dan berikutnya kita ini adalah karya agung Allah di hari yang ketiga ya. Kita menjadi karya agung dari pekerjaan Allah. Kita memaknai proses, ya, makna dan proses dari Allah menciptakan karya agung. Dan bagaimana pengalaman kita menjadi karya agung Allah. Juga adalah melalui membatalkan ketentuan. Ya. Kita menjadi manusia baru melalui Kristus membatalkan ketentuan. Dia membatalkan ketentuan hukum Taurat dalam perintah dan ketentuannya. Yang dibatalkan adalah ketetapan ritualnya. Ya, ketentuan-ketentuan yang menciptakan perseteruan dan perpecahan. Sehingga kehidupan manusia baru adalah menggunakan Kristus. Ya. Di dalam Kristus ada damai sejahtera sebagai juri. Ya, kita perlu belajar mempersilakan damai sejahtera Kristus ini sebagai juri di dalam hati kita. Kita memasuki makna dan pengalaman akan damai sejahtera Kristus, ya, dan ada hasil dari damai sejahtera Kristus sebagai juri. Itu dia boleh menjadi persona kita. Ya, Kristus sebagai persona kita. Bahwa Kristus adalah unsur penyusun dan persona dari satu manusia baru, ya, menjadi satu persona. Puji Tuhan. Kemudian kita dapat melihat setiap bagiannya. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah dipulihkan ya dalam manusia baru. Tujuan ganda Allah menciptakan manusia. Kejadian 1:26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, saudari, ada dua hal ya, gambar dan rupa. Oke. Kemudian Kolose 3 ayat 10 mengatakan dan telah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru ini terus-menerus diperbarui menurut gambar penciptanya. Ya, jadi manusia baru ini diperbarui menurut gambar penciptanya. Dan di dalam pasal 6 ayat 11, Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara-saudari, kita perlu mengetahui bahwa perkara gambar ini adalah agar kita dapat mengekspresikan Dia. Dia sepenuhnya dapat dinyatakan melalui kita karena kita adalah gambarnya dan rupa, ya, diciptakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Khususnya rupa ini adalah mewakili Dia berkuasa. Maka kita berkuasa atas apa? Berkuasa atas tipu muslihat iblis. Kita
dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Karena kita berkuasa ya melawan tipu muslihat iblis. Namun syaratnya adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi di sini jelas bahwa ada tujuan ganda gambar Allah. Gambar Allah adalah untuk mengekspresikan dia, ya, kuasa mewakili dia untuk menanggulangi musuhnya. Ya, rupanya adalah berkuasa mewakili dia untuk menanggulangi musuhnya. Bahwa gereja sebagai manusia baru dalam ciptaan baru memiliki gambar Allah sebagai ekspresi Allah berperang melawan musuh Allah bagi kerajaan. Dari sini jelas bahwa sasarannya sebagai manusia baru, adalah sebagai gambar Allah, ekspresi Allah untuk mengalahkan ya, melawan musuh Allah bagi kerajaan Allah. Maka perlu dipulihkan ya, dipulihkan dalam manusia baru. Bahwa dalam ciptaan lama semuanya itu telah terpecah belah dan terserak. Namun dipulihkan dalam manusia baru. Ya, kalau Kejadian pasal 11 ayat 9 mengatakan, jadi nama kota itu disebut Babel karena di situ Tuhan mengacau balaukan bahasa seluruh bumi dan dari situ Tuhan menyerakkan mereka ke seluruh bumi. Ya, ciptaan lama menjadi kacau balau dan terserak. Amen. Namun di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 mengatakan dia di dalam tubuh daging telah membatalkan hukum Taurat dalam perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kedua pihak dalam dirinya menjadi satu manusia baru, menggenapkan perdamaian. Puji Tuhan, ya. Dalam ciptaan lama kacau balau, ya, dan terserak, tetapi dalam ciptaan baru, puji Tuhan, ya, kita menjadi satu manusia baru. Dia telah membatalkan hukum Taurat dan perintah dan ketentuannya, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Amen. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa kita perlu memperhatikan dua istilah di dalam tubuh dagingnya dan di dalam dirinya. Ya, di dalam tubuh dagingnya dan di dalam dirinya. Bahwa manusia baru diciptakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa Kristus di dalam tubuh dagingnya mengakhiri semua hal negatif. Nah, saudara di dalam Efesus pasal 2 15a mengatakan dia di dalam tubuh dagingnya. Di dalam tubuh dagingnya. Dia telah membatalkan hukum Taurat dalam perintah dan ketentuannya. Bahwa di dalam tubuh dagingnya segala ketentuan ini ya, telah dibatalkan. Ya. Kristus di dalam tubuh dagingnya mengakhiri semua hal negatif. Apa hal negatif itu? Satan, dosa, tubuh daging, dunia, ciptaan lama, ketentuan hukum Taurat yang memisahkan, semuanya telah diakhiri di dalam tubuh dagingnya, ya. Dan tubuh dagingnya hari ini telah dibereskan di atas kayu salib, sehingga dia telah mengakhiri semua hal negatif. Amen. Dan Kristus di dalam dirinya menciptakan satu manusia baru. Dalam Efesus pasal 2 ayat 15b mengatakan untuk menciptakan kedua pihak dalam dirinya. Kedua pihak dalam dirinya. Menjadi satu manusia baru yang menggenapkan perdamaian. Bahwa di dalam dirinya adalah dengan dirinya sebagai ruang lingkup, unsur, dan esensi. Ya, perhatikan ini ya saudari ya, ruang lingkup, unsur, dan esensi. Sehingga menciptakan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi satu manusia baru. Amen. Ya, hanya di dalam dirinya. Saudari perhatikan ruang lingkup, unsur, dan esensi. Ya. Dan Kristus bukan hanya pencipta dari satu manusia baru, tetapi juga ruang lingkup yang menciptakan satu manusia baru, juga unsur dan esensi untuk menciptakan manusia baru ini. Ya, jadi kita melihat bahwa Kristus ya dia menciptakan. Selain menciptakan, Kristus juga adalah ruang lingkup ya untuk menciptakan manusia baru ini. Kristus juga sebagai unsur dari manusia baru ini. Kristus juga esensi hakiki dari manusia baru ini. Puji Tuhan.
Mari kita melihat lebih lanjut, saudara ya, bahwa di dalam dirinya. Nah, saya bacakan, ungkapan di dalam dirinya sangatlah bermakna, menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya pencipta dari satu manusia baru, gereja, tetapi juga ruang lingkup dan sarana untuk menciptakan satu manusia baru. Terlebih, dia juga adalah unsur dan esensi untuk menciptakan manusia baru ini. Setelah kita diakhiri, kita menerima unsur baru di dalam kita. Kristus sendiri menjadi unsur baru kita. Tidak ada apapun dalam manusia lama kita yang sepadan dengan ciptaan baru, karena unsur kita yang dahulu berdosa. Tetapi di dalam dia ada unsur yang ajaib. Dalamnya satu manusia baru diciptakan. Jangan mengabaikan ungkapan di dalam dia. Jika kita tidak di dalam dia, kita tidak dapat diciptakan menjadi satu manusia baru. Karena di dalam diri kita tidak memiliki esensi ilahi sebagai unsur manusia baru. Ruang lingkup, unsur, persona, dan sarana. Banyak ayat dalam kitab Kolose mengatakan di dalam Kristus, di dalam dia. Ungkapan di dalam dia adalah bahasa Yunani, juga dapat diterjemahkan sebagai bersandarkan dia, berdasarkan dia, melalui dia. Di dalam Kristus menunjukkan bahwa Kristus tidak hanya satu ruang lingkup, satu persona, dia juga merupakan satu unsur. Kita beroleh anugerah dan diselamatkan adalah di dalam ruang lingkupnya, di dalam personanya, dan di dalam unsurnya. Hal ini memiliki makna yang jauh lebih kaya daripada kita diselamatkan berdasarkan Yesus. Berdasarkan Yesus dan melalui Yesus. Hal ini juga mempunyai makna yang lebih luas. Paulus berkata bahwa dia di dalam ruang lingkup roh dan dengan unsur roh melayani Allah. Karena itu, ruang lingkup dan unsur ini menjadi satu sarana. Kita bisa menggunakan ruang lingkup dan unsur ini untuk melayani Allah dengan roh kita. Amen. Selanjutnya kita akan melihat bahwa kita ini menjadi karya agung pekerjaan Allah. Ya, bahwa manusia baru ini adalah karya agung pekerjaan Allah. Maka kita akan melihat makna dan proses dan pengalamannya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan asalnya kita adalah karya agung Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Dan dalam Efesus pasal 3 ayat 10 versi Lit, supaya sekarang melalui gereja diberitahukan beraneka ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa dalam kesurgaan, bahwa makna menjadi karya agung pekerjaan Allah ini adalah seperti puisi yang tertulis. Ya, karya agung ini adalah puisi yang tertulis, suatu karya agung. Ya, puisi yang tertulis. Bukan hanya tulisan puisi, karya seni, tetapi juga setiap karya seni yang menyatakan hikmat dan rancangan pembuatnya. Bahwa kita gereja adalah karya agung pekerjaan Allah, adalah puisi yang mengekspresikan hikmat Allah yang tidak terbatas dan rancangan ilahi Allah. Maka prosesnya bahwa pertama-tama manusia alamiah kita disalibkan oleh Kristus. Kemudian melalui menghapus manusia lama kita, Kristus menyalurkan unsur ilahi ke dalam kita, membuat kita menjadi karya agung pekerjaan Allah. Sesuatu yang mutlak baru dalam alam semesta, yaitu penemuan baru Allah. Bagaimana pengalamannya? Dalam pengalaman 1 Korintus pasal 1 ayat 30 mengatakan, tetapi kamu di dalam Kristus, amen, ya, di dalam Kristus adalah berasal dari Allah. Kristus menjadi hikmat yang diberikan kepada kita dari Allah sebagai keadilan, pengudusan, dan penebusan. Bahwa keadilan ini adalah untuk masa lampau kita, ya, kita dibenarkan di hadapan Allah, dan kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang mengalami pengudusan. Kita dipisahkan dari hal-hal yang cemar, kita dikuduskan, ya. Dan untuk yang akan datang,
Kita mengalami penebusan dari tubuh kita yang fana. Puji Tuhan bahwa kita dapat berbagian dalam penyelamatan yang demikian lengkap dan sempurna, agar seluruh diri kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi satu dengan Kristus secara organik. Dan Kristus menjadi segala sesuatu kita dan membuat kita menjadi pameran hikmat segala apa adanya Kristus. Semuanya ini berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Puji Tuhan. Kiranya kita berkesan bahwa betul kita ini menjadi karya agung pekerjaan Allah. Diri kita telah disalibkan dan hari ini Kristus, amen, ya, boleh menjadi keadilbenaran, pengudusan, penebusan kita. Kristus menjadi segala sesuatu kita dan kita boleh menjadi pameran hikmat, ya, dari apa adanya Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa menciptakan manusia baru melalui membatalkan hukum Taurat dalam perintah dan ketentuannya. Dia membatalkan hukum Taurat dalam ketetapan ritual. Ya, di sini ada ketentuan-ketentuan menciptakan perseteruan dan perpecahan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 14b mengatakan mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Efesus pasal 2 ayat 15a, dia di dalam tubuh dagingnya telah membatalkan hukum Taurat dalam perintah dan ketentuannya. Bahwa hukum Taurat yang dikatakan dalam ayat 15 bukanlah ketetapan moral, tetapi ketetapan ritual seperti praktek sunat, pemeliharaan hari Sabat, peraturan-peraturan makan. Dan semuanya ini adalah pilar utama dari Yudaisme, ya, ini. Nah, ketetapan ritual adalah bentuk-bentuk atau cara hidup penyembahan yang menimbulkan perseteruan dan perpecahan. Jadi saudara, kalau kita bersikukuh perihal praktek sunat, pemeliharaan hari Sabat, dan peraturan-peraturan makan, maka tidak akan ketemu seorang dengan yang lain, akhirnya menimbulkan perseteruan dan perpecahan. Namun, saudari, kita perlu melihat, ya, bahwa perkara ini, amen, telah dirubuhkan, ya, bahwa Kristus telah mempersatukan kedua pihak, merubuhkan tembok pemisah. Ya, apa yang menyebabkan, ya, adanya tembok pemisah? Karena perseteruan. Amen, ya. Dan dalam Kolose pasal 2:14 mengatakan menghapus surat hutang dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, dan dia menghapuskannya pada salib. Bahwa ketentuan-ketentuan ini adalah bentuk atau berbagai bentuk cara hidup penyembahan yang menimbulkan perseteruan dan perpecahan. Ya, di atas salib Kristus membatalkan semua ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan dan penyembahan, yaitu ketentuan-ketentuan yang memecah belah bangsa-bangsa. Bahwa sejak mulai dari Babel, umat manusia terpecah belah karena ketentuan-ketentuan kehidupan dan penyembahan. Dalam ekonomi Allah, dalam kehidupan gereja, kita harus menang atas Babel. Saudara-saudari, penjelasan berikut ini akan membantu kita bagaimana kita dapat diselamatkan, ya, dari perseteruan, ya, dari perpecahan. Ya, kita tidak bisa memaksakan, ya, tidak boleh memaksakan bentuk-bentuk cara hidup penyembahan. Ya, akhirnya menimbulkan perseteruan dan perpecahan. Meskipun apa yang kita lakukan baik adanya, tetapi tidak bisa kita memaksakan kepada orang lain. Kita akan melihat beberapa contoh, saudara, ya, setelah ini, bahwa ada persekutuan dari saudara Witness Lee kepada para sekerjanya eh, mengenai migrasi di New York, ya. Di saudara Lee posisinya berada di pesisir tepi pantai barat, ya, sedangkan New York itu berada di pesisir pantai timur negara Amerika Serikat. Nah, bagaimana saudara Lee memberi persekutuan, ya, mengenai migrasi ini kepada sekerja-sekerjanya yang bermigrasi ke New York. Sekali lagi bahwa New York ini berada di pesisir pantai timur dan saudara Lee berada pada pesisir tepi pantai barat. Nah, demikian persekutuan saudara Lee, ya. Saudara Lee bersekutu dengan 16 saudara sebelum mereka bermigrasi ke New York tentang 10 poin. Ya, sebelum
ke-16 saudara bermigrasi ke New York, saudara Lee bersekutu dengan mereka bahwa yang pertama, tidak berbicara mengenai sejarah, tetapi hanya menyuplaikan Kristus. Tidak menyentuh situasi apapun. Ini bukan penyebabnya Anda pergi. Tidak berdebat tentang doktrin apapun. 4, tidak menyatakan apapun meskipun doa baca itu baik, tetapi jangan menyatakan bagi doa baca itu. Ya, 5, jangan merasa memiliki keunggulan, khususnya Anda hanya berkunjung, jangan merasa memiliki keunggulan. Keenam, jangan membentuk lingkaran kecil dan jangan menjadi setetes minyak dalam air. 7, tidak menyinggung soal tanggung jawab. 8, menjaga keadaan yang ada. 9, tidak berbicara tentang sisi tepi barat. 10, jangan mencoba meyakinkan orang. Nah, kita akan melihat lebih lanjut bahwa kita tidak seharusnya membuat apapun menjadi ketentuan. Bagi kehidupan gereja, yaitu kehidupan manusia baru, kita perlu membuang semua ketentuan yang memisahkan orang. Kita mungkin telah membuat sejumlah ketentuan untuk perhimpunan gereja. Semua ketentuan ini menciptakan perseteruan, memisahkan kita dari anggota manusia baru lainnya. Saya setuju doa baca, tetapi menentang pemaksaan orang untuk berdoa baca. Memaksa orang untuk berdoa baca adalah ketentuan dan itu salah. Di satu pihak menentang doa baca juga salah. Kita tidak seharusnya membuat apapun menjadi ketentuan. Jangan merasa disalahi jika ada orang berbahasa roh, tetapi tidak seharusnya memaksa orang lain untuk berbahasa roh dan menjadikan ketentuan. Di satu pihak kita tidak seharusnya menentang doa baca, karena doa baca tidak salah. Di pihak lain, jika kita beroleh manfaat dari doa baca, jangan memaksa orang lain untuk menerima pelaksanaan ini. Amen. Berikutnya, kita perlu mempersilakan damai sejahtera Kristus sebagai juri di dalam hati kita. Kita memasuki makna dan pengalaman dan kita akan melihat hasilnya. Amen. Ya, dalam Kolose 3:15a mengatakan, dan biarlah damai sejahtera Kristus sebagai juri dalam hatimu. Ya, bahwa makna bahasa Yunani-nya adalah sebagai juri. Dia memimpin, dinobatkan sebagai pemerintah yang mengambil keputusan atas segala sesuatu. Bahwa damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita, dia melenyapkan kesenjangan di antara kita. Ya, pengalaman di dalam hati kita, kita sering menjumpai 3 pihak di dalam kita. Pihak yang positif, pihak yang negatif, dan pihak yang netral. Karena itu kita memerlukan juri batini untuk membereskan perselisihan di antara kita. Jadi saudari, kita perlu kembali membiarkan Kristus di dalam roh kita. Kristus di dalam kita. Dialah yang mengambil keputusan atas segala sesuatu. Ketika kita mengalami damai sejahtera Kristus, kita boleh melaksanakan suatu hal yang memang kita ingin lakukan. Tetapi ketika kita kehilangan damai sejahtera ini, kiranya kita tidak meneruskan apa yang kita lakukan. Saudari, sekali lagi diperlukanlah juri batini untuk membereskan perselisihan di antara kita. Sehingga hasilnya dalam Kolose 3:15b, selanjutnya ya, kelanjutannya, untuk damai sejahtera ini kamu dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi hasil kita mengalami damai sejahtera Kristus sebagai juri atau hasil dari kita membiarkan Kristus sebagai juri, maka kita ada dalam satu tubuh. Amen. Ya, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah secara vertikal dan memiliki damai sejahtera dengan kaum saleh secara horizontal. Sederhananya, terhadap Allah dan terhadap sesama manusia ada damai sejahtera. Kita tidak akan menyalahi orang lain, merusak orang lain. Kita akan bersandarkan anugerah Tuhan beserta damai sejahteranya menyuplai hayat kepada orang lain. Men, kita perlu menerima Kristus
sebagai persona bagi kehidupan manusia baru. Maka Kristus ini adalah sebagai unsur penyusun dalam manusia baru. Kita perlu memiliki satu sikap yang terbuka untuk menerima Kristus sebagai persona. Sebagai unsur penyusun dalam Kolose 3:11 mengatakan dalam hal ini tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Bahwa Kristus yang tinggal di dalam kita adalah unsur penyusun dari satu manusia baru. Karena Kristus adalah semua anggota, maka di dalam satu manusia baru tidak mungkin ada manusia alamiah, yaitu ras, kebangsaan, kebudayaan, maupun identitas masyarakat apapun. Juga tidak memberi kedudukan kepada manusia alamiah. Saudara-saudari, ketika kita berpegang pada ras, ya, kita ras apa, ya, kita berkebangsaan apa, budayanya mungkin tidak sama, karena kita adalah masyarakat tertentu. Maka saudara, kalau kita berpegang kepada hal ini, semuanya tidak akan bisa menjadi satu manusia baru. Tetapi ketika kita kembali kepada Kristus, ya, membiarkan Kristus tinggal di dalam kita sebagai unsur penyusun, maka barulah kita mengalami, ya, Kristus sebagai persona. Amen. Dia persona kita dalam kehidupan manusia baru. Maka kita perlu menerima Kristus sebagai persona. Nah, wujud dari kita menerima Kristus sebagai persona ini dalam Roma pasal 15 ayat 16 mengatakan supaya kamu sehati sepikir dengan satu mulut, memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 10a, saudara-saudara, aku meminta kamu melalui nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu membicarakan perkataan yang sama. Maka, saudara-saudari, bahwa hasil dari kita mengalami, ya, Kristus sebagai unsur penyusun ini, ya, dengan banyaknya, ya, secara korporat, banyak orang, akhirnya kita dapat sehati sepikir. Meskipun jumlah kita banyak, person kita banyak, tetapi sehati sepikir. Satu hati, satu pikiran. Bahkan juga satu mulut. Dan satu mulut yaitu mengucapkan perkataan yang sama, ya, membicarakan perkataan yang sama. Amen. Bahwa gereja sebagai tubuh Kristus memerlukan Kristus sebagai hayat. Gereja sebagai satu manusia baru memerlukan Kristus sebagai persona, ya, bahwa menerima Kristus sebagai persona yang memutuskan, ya, dengan dia sebagai yang memutuskan untuk menempuh kehidupan dalam manusia baru, ya, damai sejahtera Kristus dapat menjadi juri di dalam kita, dan juri inilah yang memutuskan agar kita dapat menempuh kehidupan dalam manusia baru dan menerima Kristus sebagai persona dengan membicarakan perkataan yang sama, melihat secara rangkaian satu manusia baru, ya, dalam Efesus 2:15 dengan satu mulut dalam Roma 15:6 dan membicarakan perkataan yang sama. Sudah kita menjelaskan selanjutnya demikian. Kehidupan manusia baru terletak pada menerima Kristus sebagai persona yang memutuskan. Tubuh adalah bagi pergerakan dan manusia baru adalah bagi kehidupan. Dan sebagian besar masalah kehidupan adalah masalah mengambil keputusan. Gereja adalah manusia baru, adalah bagi kehidupan untuk mengambil keputusan. Jika kita melihat bahwa kita adalah bagian dari manusia baru, kita tidak akan mau menjadikan diri kita sendiri persona. Jika Anda ingin mengambil dan membuat keputusan untuk kehidupan Anda tidak akan dengan diri Anda sendiri sebagai persona, tetapi akan dengan Kristus sebagai persona dalam manusia baru untuk membuat keputusan. Ketika Anda dengan Kristus sebagai persona untuk menempuh kehidupan Anda, maka kehidupan Anda adalah kehidupan manusia baru.
Bahwa kita menerima Kristus sebagai persona dengan membicarakan perkataan yang sama. Ketika kita melihat manusia baru dalam Roma pasal 15 ayat 6 dan 2 Korintus pasal 1 ayat 10 dan Efesus pasal 2, bagaimana berjuta-juta orang dapat membicarakan perkataan yang sama, ini sungguh mustahil dilakukan oleh manusia. Tetapi kita akan melihat bahwa yang Paulus katakan dalam Roma 15 adalah gereja lokal. Di gereja lokal harus merupakan satu mulut, karena hanya ada satu persona. Pada masa lalu terlalu banyak mulut, karena terlalu banyak persona. Banyak persona, maka banyak keputusan. Banyak keputusan, maka banyak pendapat. Tetapi syukur kepada Tuhan. Sekarang di sini adalah satu mulut, satu persona. Amen. Dan sebagai penutup, saudari, bahwa hanya di dalam Dia kita menempuh kehidupan manusia baru. Kuncinya adalah di dalam Dia. Amen. Bahwa di dalam Dia itu dengan Kristus sebagai unsur dan ruang lingkup. Kita tidak membiarkan kehidupan gereja memiliki ketentuan. Ya. Amin. Kita hanya membawa saudara-saudari yaitu berada di dalam Dia. Tidak memaksakan ketentuan, ya, tidak memiliki ketentuan, dan bersama-sama menempuh kehidupan manusia baru. Setiap dari kita perlu mempersilakan damai sejahtera Kristus sebagai juri di dalam diri kita masing-masing. Kita perlu mempersilakan Kristus sebagai persona yang memutuskan. Maka kita juga perlu membiarkan atau mempersilakan Kristus sebagai persona yang berbicara. Jadi saudari, meskipun kita banyak orang ya tersusun menjadi satu manusia baru yang korporat, kita tetap adalah satu persona ya. Satu persona ini adalah satu persona yang memutuskan, satu persona yang berbicara, satu mulut. Untuk ini kuncinya adalah perlu mempersilahkan damai sejahtera Kristus sebagai juri. Amen ya. Kita perlu ada di dalam Kristus sebagai unsur dan ruang lingkup. Di sisi yang lain, tidak membiarkan atau tidak memaksakan ya ketentuan kepada orang lain dalam hidup gereja. Mulia bagi Tuhan, saudari, bahwa kita hari ini adalah satu manusia baru sebagai karya agung Allah. Amin. Mulia bagi Tuhan.